Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Insya Allah pada hari ini kita akan mencoba mendiskusikan mengenai sistem dakwah dalam proses membangun metodologi pengembangan dakwah. Dalam sebuah aktivitas dakwah, tentunya kehadiran sebuah sistem itu sangat akan membantu begitu bagaimana proses aktivitas dakwah itu dilakukan. Sebab bagaimanapun sistem dakwah ini adalah bagaimana kita membangun rangkaian-rangkaian utama dari mulai proses input sampai dengan output yang kemudian akan mengantarkan kita pada tujuan atau muara dakwah itu sendiri. Kita ketahui bahwa tujuan dakwah adalah khair. Maka bagaimana kerangka operasional dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai khair sebagaimana yang dimaksud. Itulah yang kemudian kita sebut dengan istilah sistem dakwah. Nah, kita akan memulai dengan definisi daripada sistem itu sendiri. Setidaknya, berdasar secara definitif, merujuk kepada ungkapan Nazaruddin Razak, yang namanya sistem itu adalah suatu kelompok, unsur-unsur yang saling berhubungan, sehingga membentuk satu kesatuan kolektif. Artinya dalam sistem itu ada subsistem, di mana subsistem ini saling terhubung, saling terkoneksi satu sama lain dengan koneksi-koneksi antar subsistem tadi pada akhirnya akan membentuk apa yang disebut dengan sistem atau kesatuan kolektif yang memiliki tujuan dan cara tertentu. Sementara menurut Iskandar Wiryokusumo, yang namanya sistem itu adalah suatu organisasi dari kumpulan komponen yang berhubungan satu sama lain, di mana Iskandar di sini membagi. Ada dua komponen utama dari sistem. Ada yang disebut dengan suprasistem, sistem yang lebih kompleks atau lebih besar dengan terdiri dari banyak komponen, dan ada subsistem, yaitu sistem yang lebih kecil yang merupakan bagian daripada sistem. Berdasarkan dua definisi ini, kita bisa mengambil satu benang bahwa yang namanya sistem itu selalu ada komponen-komponen di dalamnya, yang komponen sistem ini baik bersifat kompleks maupun sederhana saling berhubungan dan membangun satu kesatuan kolektif secara terorganisir. Maka itulah yang disebut dengan sistem. Nah, bagaimana sistem dakwah itu sendiri? Kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang paripurna. Karena Islam adalah agama yang paripurna, di dalamnya terhimpun berbagai ajaran-ajaran pokok, yang ajaran-ajaran pokok ini mengatur berbagai kehidupan umat manusia, termasuk dalam berbagai aspek kegiatan dakwah. Dengan kata lain, karena Islam ini sebagai sebuah pedoman utama bagi kehidupan manusia, maka Islam adalah sistem bagi aktivitas dakwah Islam. Artinya aktivitas dakwah Islam itu sangat tergantung dari bagaimana kita memahami, mendalami, dan mengamalkan berbagai ajaran-ajaran Islam yang di dalamnya terhimpun berbagai sistem untuk mengatur seluruh kehidupan umat manusia, yang sistem Islam ini menjadi rujukan untuk pelaksanaan sistem dakwah. Nah, Islam merupakan ajaran yang bersumber pada wahyu Islam yang isinya saling terkait satu sama lain. Artinya ketika kita berbicara dua rujukan utama bagi umat Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, itu tidak parsial. Artinya tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya, melainkan satu kesatuan bersifat komplementer, saling melengkapi, saling menguatkan. Di satu sisi Al-Quran sebagai sistem wahyu yang ayat-ayatnya tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya, dan yang kedua Al-Hadis sebagai bayanul Quran, penjelas Al-Quran yang menjadi bayan atau penjelas dari wahyu Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Nah, maka segala pokok ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, syariah, muamalah, itu bagian dari satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan yang bersifat komplementer, yang itulah kita sebut sebagai sebuah sistem Islam. Nah, sementara kalau kita merujuk bagaimana aktivitas dakwah ini dilakukan dalam tinjauan yang bersifat sistemik, maka kita bisa melihat baik dakwah secara makro maupun mikro. Secara makro,
sistem dakwah itu merupakan subsistem sosiokultural dalam arti yang luas. Sehingga analisa terhadap sistem dakwah yang bersifat makro itu tidak dapat dilepaskan dengan subsistem yang lainnya. Apakah itu berkaitan dengan ideologi, pendidikan, faktor ekonomi, ilmu teknologi, budaya, dan lain sebagainya. Artinya secara aktivitas dakwah itu adalah bagaimana kita menyampaikan narasi-narasi keislaman yang bersifat al-khair, yang kemudian sistem atau narasi ini disampaikan atau dengan tetap memperhatikan kondisi sosiokultural dari masyarakat itu sendiri. Maka secara mikro, dakwah Islam itu sistem yang berdiri sendiri. Sehingga analisa terhadapnya dapat dilakukan berdasarkan faktor komponen yang membentuk sistem. Misalkan gini, pada saat kita melakukan aktivitas dakwah dalam konteks medan dakwah tertentu, maka kita dihadapkan dengan bagaimana dakwah yang kita sampaikan itu bisa berkesesuaian dengan kebutuhan mad'u atau objek dakwah. Nah, upaya untuk mencapai keselarasan antara apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh dai dengan apa yang dilakukan oleh seorang mad'u, maka pada titik inilah kita melakukan satu analisa yang bersifat komprehensif terhadap faktor-faktor atau komponen-komponen yang menjadi variabel dari sebuah aktivitas dakwah yang kita lakukan itu. Nah, itulah yang kemudian disebut bagaimana sistem dakwah dapat dipandang secara makro dan dapat dipandang secara mikro. Maka aktualisasi sistem dakwah ini didasarkan kepada bagaimana sistem dakwah membentuk beberapa subsistem. Yang subsistem ini menjadi komponen-komponen penting dalam proses atau aktivitas dakwah itu sendiri. Yang dalam kata lain, aktualisasi sistem dakwah ini dapat diuraikan berdasarkan satu komponen dai-nya, subjek dakwah, komponen mad'u, objek dakwah, komponen maddah atau maudu, materi dakwahnya, wasilah, media, thoriqoh, metode, dan asar efek dakwah. Artinya itulah yang disebut sebagai subsistem dakwah, yang subsistem ini akan mengantarkan pada upaya untuk mengaktualisasikan tujuan daripada dakwah itu sendiri. Nah, maka kalau kita merujuk pada sebuah sistem, maka di sini ada yang disebut dengan input, proses, dan output. Yang di antara ketiganya ada yang disebut dengan feedback. Dalam proses dakwah, yang disebut dengan input itu adalah dai sebagai sumber informasi atau sebagai komunikator. Jadi input itu bagaimana narasi-narasi keislaman, ajaran-ajaran pokok keislaman, baik berkaitan dengan keimanan, syariah, ataupun muamalah, disampaikan, ditransmisikan oleh seorang dai. Itu berada pada kategori input. Sementara outputnya sendiri adalah cita-cita dakwah. Baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi apa dari tujuan dakwah itu sendiri? Yang kemudian nanti akan kita uraikan dalam metodologi pengembangan dakwah itu akan kita uraikan baik pada aspek yang sifatnya personal, pada level yang sifatnya institusional, pada level yang sifatnya interaksional. Itulah output cita-cita ideal dari dakwah itu sendiri. Nah, prosesnya apa? Dakwah dilaksanakan. Yang kemudian nanti di sini pada saat proses dakwah dilaksanakan itu, apakah dengan menggunakan metode al-hikmah, mau'idhah hasanah, muzadalah, ataukah dalam proses yang sifatnya transmitif, difusif, gitu kan, atau internalisasi atau transformatif. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dakwah dengan berbagai metode yang dipakainya itulah yang disebut dengan proses dakwah. Nah, input, proses, dan output itu diantarai oleh adanya feedback. Dalam konteks dakwah yang disebut dengan feedback itu adalah umpan balik dari objek dakwah setelah proses dakwah dilakukan, kemudian ada proses evaluasi secara korektif dan cermat, yang selanjutnya berproses secara menyeluruh tapi saling berkaitan. Maka dalam feedback ini ada sambung bersambung dan pada akhirnya feedback ini akan mengantarkan pada upaya mencapai cita-cita ideal dari dakwah itu sendiri atau output. Jadi kalau feedback ini berkaitan dengan bagaimana sebuah proses dakwah dilakukan,
proses monitoring terhadap pelaksanaan dakwah, proses evaluasi terhadap dakwah itu sendiri, sehingga dari waktu ke waktunya terjadi perbaikan dari sistem dakwah yang dibangun, sehingga bisa sampai kepada output yang diinginkan. Itulah yang disebut dengan input, proses, dan output dalam aktivitas dakwah Islam. Nah, sementara dalam sebuah sistem dakwah terdapat setidaknya 5 komponen utama. Ada komponen input. Komponen input tadi ya, ada rag input, instrumental input, environmental input, yang kesemuanya berfungsi memberikan informasi, energi, dan materi yang menentukan eksistensi sistem. Jadi dalam proses rag input itu apa? Misalkan kita merumuskan narasi apa yang mau disampaikan, kemudian bagaimana kita memilih media dan metodenya, bagaimana kita memperhatikan kalau dalam environmental itu bagaimana kita memperhatikan analisa lingkungan, tempat, medan dakwah itu dilakukan. Itu komponen itu. Ada komponen konversi. Komponen konversi ini berfungsi mengubah input menjadi output. Artinya merealisasikan ajaran Islam menjadi realitas sosiokultural yang diproses dalam kegiatan administrasi dakwah. Apakah itu dalam bentuk institusi atau organisasi, manajemen, kepemimpinan, ataupun komunikasi dakwah. Inilah yang disebut dengan konversi. Bagaimana konversi ini mampu merubah input yang tadinya dalam bentuk input ideal begitu ya, menjadi input yang sifatnya realistis, artinya betul-betul sesuai atau menjadi realitas sosiokultural. Yang ketiga ada komponen output. Kalau komponen output yaitu hasil dakwah yang dimana terciptanya realitas baru menurut ukuran tujuan ideal atau tujuan antara dari sistem yang bersumber dari Al-Quran, itu output. Jadi bagaimana realitas dakwah itu tercipta, yang tadinya misal jelek menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik, di mana ukuran dari tujuan ideal itu sendiri menjadi output itu adalah pada saat sesuai dengan rujukan yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis, kondisi masyarakat yang marhamah, kondisi masyarakat yang rahmatan lil alamin, terciptanya kondisi personalitas yang jauh dari nilai-nilai kemaksiatan, terciptanya kondisi kenegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, berbasis pada ajaran Islam, itulah yang masuk pada kategori output. Di mana komponen output ini menciptakan satu realitas baru dalam konteks dakwah Islam yang diukur berdasarkan standar atau tujuan ideal. Yang kelima ada komponen feedback yang berfungsi memberikan pengaruh baik yang positif maupun negatif terhadap sistem dakwah. Artinya dalam komponen feedback ini nanti ada upaya koreksi. Bagaimana aktivitas dakwah dilakukan, apa kekurangannya, apa kelemahannya, bagaimana tantangannya, bagaimana peluangnya, yang kesemuanya itu justru bermuara kepada bagaimana tetap berorientasi kepada tujuan ideal atau output dari tujuan dakwah. Jadi komponen feedback ini memang fungsinya untuk memastikan, memonitor dan mengevaluasi apakah aktivitas dakwah itu sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Itu komponen feedback. Dan yang terakhir, komponen lingkungan berfungsi sebagai kenyataan yang hendak diubah dan memberikan pengaruh terhadap sistem dakwah. Terutama bagaimana memberikan masukan permasalahan yang perlu dipecahkan. Inilah yang saya maksud sebagai dakwah berbasis pada kebutuhan umat. Ada perencanaan, ada pemetaan sosial, dan ada upaya untuk menjawab setiap problem yang muncul secara konkret sesuai dengan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga dakwah berbasis kebutuhan itu akan mengantarkan pada upaya bagaimana mentransformasikan ajaran Islam menjadi realitas sosial yang betul-betul terwujud. Itulah komponen dasar dari sebuah sistem dakwah. Nah, setidaknya ada 3 sistem dakwah. Ada sistem dakwah yang bersifat sistem input-output, di mana kalau sistem input-output ini dibentuk oleh komponen-komponen yang mentransformasikan input menjadi output atau realitas Islam tadi. Nah, dalam hal ini, faktor kualitas da'i sangat menentukan bagaimana input dakwah itu bisa diberikan, bisa dilakukan dengan maksimal, dan faktor hidayah itu menjadi faktor akhir, begitu.
Bahkan pada wilayah hidayah itu adalah mutlak otoritas dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam proses input yang menjadi ukuran adalah kualitas dai. Kredibilitasnya, daya tariknya, kan gitu, attractiveness-nya, bagaimana interest orang terhadap dia, mampu tidak dia jadi magnet, belum lagi kualifikasi yang lainnya, keilmuannya, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Intinya bahwa kualitas dai dalam sistem input output ini menjadi faktor yang menentukan bagaimana narasi keislaman bisa disampaikan, bisa diterima, bahkan diamalkan oleh objek dakwah. Nah, sehingga proses interrelasi dan interaksi antar komponen dianggap sebagai fungsi yang menghubungkan antara input dengan output. Itulah sistem input output dalam dakwah yang terbuka. Kedua, ada sistem terbuka. Kalau sistem terbuka, sistem dakwah di sini dipengaruhi oleh lingkungan sosiokultural. Gitu. Jadi dalam proses pelaksanaan dakwah, ada proses monitoring dan evaluasi, ada perbaikan terhadap sistem yang ada, yang perbaikan ini didasarkan pada feedback. Feedback yang dibaca berdasarkan bagaimana kondisi dan lingkungan sosiokultural tempat dakwah itu dilakukan. Dalam arti lain, yang dimaksud dengan sistem dakwah ini bersifat terbuka artinya dinamis, akan sangat berkesesuaian, beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Artinya ada kecenderungan, ada upaya perbaikan terhadap segala kondisi pelaksanaan dakwah itu sehingga betul-betul sesuai antara perencanaan, kebutuhan, dan apa yang dihasilkan. Inilah yang dalam konteks metodologi pengembangan dakwah dimaknai sebagai upaya dakwah secara terukur, terencana, dan terarah. Yang terakhir ada sistem feedback. Kalau sistem feedback dipengaruhi oleh umpan balik yang datang dari sistem itu sendiri. Artinya sistem feedback ini tadi bagaimana umpan balik itu datang dari sistem yang ada sehingga output sistem yang diberikan terhadap lingkungan akan mempengaruhi sebesar apa kadar yang harus dilakukan dalam proses penyampaian narasi Islam sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhan objek medan dakwah ataupun lingkungan dakwah. Jadi setidaknya itulah beberapa komponen dari sistem dakwah, baik sistem dakwah input output, sistem dakwah yang bersifat terbuka maupun sistem feedback. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita gambarkan diagram sistem dakwah itu pada gambar di sini gitu. Teman-teman bisa lihat. Di sini ada proses input masukannya. Apa yang dimaksud dengan raw inputnya? Masukan utama itu jelas dari materi yang didasarkan dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Atau misalkan input itu sendiri, raw input itu formulasi hasil pemahaman terhadap Islam. Atau ijtihad dalam bidang teologi, pengetahuan sosial, pendidikan, politik, ekonomi yang memang didasarkan kepada problem-problem yang bersifat aktual yang hadir di masyarakat. Selain materi, raw input juga ada manusia. Artinya dai dianggap sebagai pelaksana dakwah. Sementara individu dan masyarakat dianggap sebagai sasaran dakwah. Itulah raw input. Yang kedua ada instrumental input. Ini berkaitan dengan alat, metode, sarana. Metode dakwah itu dari mulai segi proses berpikirnya seperti apa, gaya dan sikapnya seperti apa, pendekatan terhadap sasaran seperti apa, sampai dengan segi sarana komunikasi. Termasuk dalam instrumental input itu berkaitan juga dengan dana dan fasilitas. Hal ini kan dalam proses perencanaan harus diperhatikan. Dan yang ketiga ada environmental input, masukan lingkungan. Nah, artinya bagaimana kita membaca, memetakan begitu. Kemudian setelah memetakan kita menginventarisir, mengidentifikasi sampai memfokuskan. Kira-kira problem dakwah apa yang harus dijawab pada skala prioritas ini. Ini yang disebut dengan bagaimana kita melakukan perencanaan begitu terhadap kegiatan atau aktivitas dakwah itu sendiri. Nah, problem ini bisa dari berbagai hal, baik problem yang bersifat material maupun spiritual. Baik problem yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, ekonomi, pendidikan, etika, hukum gitu ya, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, input-input tadi, baik pada proses raw input, instrumental input, maupun environmental input, ini adalah masukan atau input yang sangat berharga, yang nantinya akan menentukan output atau keluaran. Nah,
Untuk menjadi sebuah output atau keluaran perlu dikonversi. Artinya konversi itu bagaimana aktivitas dakwah diproses, dilaksanakan, dan dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan. Sehingga begitu aktivitas dai atau pendakwah itu betul-betul menentukan bagaimana tujuan atau output dakwah itu dicapai. Jadi kalau dalam proses konversi ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dakwah yang kemudian nanti akan kita uraikan dari sisi secara administrasi, apakah aktivitas dakwah itu dilakukan oleh personal begitu ataupun misalkan dalam kelompok tertentu dalam bentuk institusional begitu. Artinya termasuk juga bagaimana hubungannya dengan segala bentuk hal-hal yang lainnya dari mulai dai-nya, dari mulai materi yang disampaikan, dari mulai pemilihan metode, pemilihan media, sampai dengan membaca feedback yang terjadi selama proses dakwah itu, itulah yang disebut dengan upaya konversi. Yang kegiatan atau konversi ini pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan keluaran utama. Setidaknya ada dua keluaran utama. Ada keluaran yang bersifat ideal, jangka panjang. Apa jangka panjang itu? Ya ini. Terwujudnya masyarakat adil makmur, spiritual dan material yang diridhoi Allah. Yang kita sebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada perubahan jangka panjang secara ideal, baik pada aspek ketauhidan, pada level personal, pada level keluarga, sampai pada level kenegaraan. Artinya masyarakat secara umum, ummah. Sementara keluaran yang bersifat antara atau jangka pendek, misalkan bagaimana individu bernapaskan Islam, keluarga bernapaskan Islam, kelompok sosial, guru, intelektual, wartawan, politisi dan sebagainya bernapaskan Islam, sampai dengan terbentuknya lembaga-lembaga sosial secara institusional, sosial dan kultural bernapaskan Islam. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana diagram sistem dakwah ini dalam proses input, konversi dan output ini ada upaya yang selaras, terencana, terarah dan terukur sehingga antara masukan berkesesuaian dengan output atau keluaran. Yang tidak boleh dilupakan dalam proses sistem dakwah ini adalah bagaimana lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosio-kultural ini mempengaruhi proses atau sistem dakwah yang berlangsung baik pada tahapan input, pada tahapan proses maupun pada tahapan outputnya. Jadi rekan-rekan sekalian, itulah mungkin yang dapat disampaikan berkaitan dengan sistem dakwah. Mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.